Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rosalia dengan NPM A1E021006 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang kemarin, yaitu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, kira-kira pada kali ini kita bakal bahas apa ya? Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Langsung aja nih ya teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung membuka yang pertama, yaitu manajemen pembiayaan. Teman-teman tentu nggak bakal asing lagi ya dengan kata pembiayaan. Nah, jadi teman-teman, pengertian pembiayaan pada pendidikan yaitu adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, itulah tadi pengertian dari pembiayaan pendidikan, teman-teman. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Tentu ada ya gitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Kira-kira menurut teman-teman faktor yang mempengaruhi pembiayaan itu apa aja ya? Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pembiayaan itu yang pertama ada kenaikan harga atau rising price. Kemudian ada perubahan relatif dalam gaji mengajar atau teacher salaries, kemudian ada perubahan populasi, lalu ada tuntutan pendidikan, ada usia, dan yang faktor yang terakhir yaitu ada standar pendidikan. Nah, selain faktor-faktor, pembiayaan pendidikan juga memiliki dasar-dasar atau landasan hukum yang menjadi landasan atau pedoman dari pembiayaan pendidikan tadi, teman-teman. Yang pertama yaitu ada dasar yuridis, dan dasar yuridis ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Perpu atau Peraturan Perundang-undangan. Lalu yang kedua ada dasar filosofis. Tentu saja suatu pembiayaan pendidikan itu memiliki filosofis yang dijadikan landasan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian sumber-sumber masuknya keuangan sekolah. Jadi tentu saja pembiayaan itu mendapatkan sumber keuangan ya, yang mendapatkan sumbangan atau dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang memberikan keuangan atau menjadi sumber keuangan bagi sekolah. Yang pertama ada Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, atau yang sering kita sebut dengan komite, siswa, ada kelompok masyarakat, alumni, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kategori biaya pendidikan. Nah, kategori pembiayaan pendidikan ini ada 2, teman-teman. Ada yang biaya langsung dan tidak langsung, dan ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Menurut teman-teman nih, dari kata biaya langsung dan biaya tidak langsung itu biaya yang Menurut teman-teman nih, dari kata biaya langsung dan tidak langsung, biaya masyarakat dan biaya pribadi itu apa sih maksudnya? Biaya-biaya tersebut. Nah, jadi kalau biaya langsung itu biayanya itu langsung didapatkan oleh sekolah, dan kalau tidak langsung itu sesuai dengan katanya yaitu tidak langsung didapatkan. Kemudian ada biaya masyarakat dan ada biaya pribadi. Kalau biaya masyarakat itu berarti biayanya itu berasal dari sumbangan masyarakat, dan kalau biaya pribadi itu berasal dari diri kita sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada 2 pendekatan biaya satuan
pendidikan, teman-teman. Yang pertama yaitu pendekatan makro atau besar, dan ada pendekatan mikro yang sesuai dengan artinya, yaitu pendekatan yang berlingkup kecil, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi pembiayaan pendidikan. Jadi pembiayaan itu diadakan bukan hanya sekedar untuk apa ya, teman-teman. Jadi pembiayaan ini dilakukan atau diadakan itu tentu saja memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, ada fungsi untuk memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Kemudian ada memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Lalu mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana. Dan yang terakhir ada dengan adanya pembiayaan pendidikan ini dapat menggambarkan target-target yang ingin dicapai. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Sebelumnya teman-teman pada tahu belum pengertian sarana dan prasarana itu? Menurut teman-teman, apa sih sarana dan prasarana itu? Jadi, sarana prasarana atau manajemen sarana prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut ke perencanaan sarana dan prasarana. Tentu saja sarana dan prasarana ini teman-teman harus direncanakan agar sarana dan prasarana yang diinginkan dapat mencapai tujuan yang telah kita buat sebelumnya, tujuan yang ingin kita capai sebelumnya. Jadi perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distansi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana prasarana. Menurut teman-teman nih, apa sih tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana itu yang dilakukan di sekolah itu? Jadi, tujuannya itu ada dua. Yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan. Yang kedua, yaitu meningkatkan efektif dan efisien dari pendidikan di sekolah tersebut, teman-teman. Nah, lalu ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, jadi teman-teman, pengadaan sarana dan prasarana ini ada 6 ya. Teman-teman, ada 7 maksudnya. Dapat kita lihat di layar. Yang pertama ada pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, serta yang terakhir yaitu ada penyewaan. Nah, tentu ada ya syarat-syarat untuk melakukan perencanaan sarana dan prasarana tersebut. Yang pertama apa ya? Nah, yang pertama itu harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian ada perencanaan harus jelas, lalu sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat, misalnya kepala sekolah, orang tua siswa, komite, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sesuai dengan struktur. Kemudian didasarkan pada jangka pendek, lalu sesuai dengan plafon anggaran yang ditentukan, lalu mengikuti proses, lalu diterkaitkan antara unsur murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua, dan yang terakhir yaitu harus fleksibel, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata slide-nya udah habis ya. Jadi sampai situ aja materi kita. Saya harap materi yang saya sampaikan
dapat teman-teman pahami dan dapat menambah ilmu dan atau dapat membantu teman-teman ya. Jadi itulah tadi teman-teman materi tentang manajemen pembiayaan dan manajemen prasarana. Mohon maaf apabila ada salah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.